Oke teman-teman, balik lagi di channel gue, The Big B. Hari ini gue punya materi yang luar biasa banget untuk di-sharing sama kalian. Dan kali ini, gue pengen menyelidiki tentang kejadian yang paling luar biasa di abad 20. Manusia mendarat di bulan. Percaya atau tidak? Tapi banyak banget segelintir orang-orang yang tidak percaya adanya hal itu. Pada 16 Juli 1969, merupakan hal yang paling besar buat Amerika. Kenapa? Itu adalah di saat Apollo 11 terbang menuju bulan selama 8 hari, menunjukkan pemandangan bumi yang luar biasa, melayang tanpa gravitasi, dan pergi ke suatu tempat di mana orang belum pernah ke situ sebelumnya. Tapi bagaimana kalau ini adalah sesuatu yang benar atau suatu kebohongan? Pada waktu itu, jutaan manusia menyaksikan kejadian itu dan mereka menghafal kalimat dari salah satu astronot itu. Satu langkah kecil manusia merupakan loncatan besar bagi kemanusiaan. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Tapi, bagaimana kalau ini adalah suatu kebohongan? Dari adanya bukti-bukti seperti langit tak berbintang di sana dan bendera Amerika yang berkibar tanpa adanya udara atau angin di sana. Akhirnya orang pun menyimpulkan kalau ini adalah suatu kebohongan. Oke, gue akan coba flashback ke tahun 4 Oktober 1957. Ketika Soviet membuat Amerika takut saat mereka mengirim Sputnik, satelit pertama dunia yang mengorbit. Dan Amerika pun beranggapan Rusia dapat meluncurkan nuklir dari luar bumi. Di saat yang sama, Amerika pun mencoba menerbangkan roketnya. Kesusahan, bahkan peluang untuk terbang ke bulan dan kembali selamat itu hanya 0,00017%. Dengan kata lain, itu tidak mungkin. Bahkan ada yang beranggapan kalau itu tidak mungkin, bagaimana kalau kita palsukan saja? Dan apabila misi Apollo ini palsu, bagaimana kebohongan ini dapat dibesarkan dan dijelaskan? Dan kalau kalian tahu, menurut mantan pekerja yang pernah bekerja di NASA, mengatakan kalau peluncuran Apollo itu nyata. Namun mereka tidak pernah mengirimkan astronot ke bulan. Teori ini menginspirasi film tahun 1978, The Capricorn One, di mana diceritakan bahwa pemerintah memalsukan pendaratannya di Mars dan bukti dari Apollo 11 disimiliarkan pada film Capricorn One. Bahkan produser dari film Capricorn One ini bilang bahwa NASA telah melakukan suatu kebohongan terbesar sepanjang sejarah, yaitu tidak pernah mengirimkan manusia ke bulan dan membuatnya di studio perfilman. Banyak sumber yang mengatakan kalau pendaratan di bulan itu dilakukan di basis militer rahasia Area 51. Dan kalau kalian tahu nih, Area 51 itu merupakan tempat dengan penjagaan yang sangat ketat, dan jika kita ingin masuk untuk menggali informasi, kita akan ditembak tanpa peringatan. Dan pernah ada juga nih mata-mata Rusia yang melaporkan kalau Area 51 itu bukan hanya hanggar yang menyerupai studio, namun juga terdapat area gurun yang secara kebetulan dipenuhi kawah seperti di bulan. Kalau kita bandingkan foto yang diambil di Apollo 10 dengan foto di Area 51 itu sangat identik. Bahkan astronot di sana pun pernah bilang, ini memiliki keindahan sendiri sangat persis dengan gurun di Amerika. Apakah jutaan manusia telah dibohongi dan semua orang beranggapan iya? Dan itulah kenapa menjadi alasan Area 51 dijaga ketat. Ada beberapa video dari astronot yang mengabadikan momen mereka saat di pesawat, berbicara satu sama lain dengan terdengar sangat jelas. 40, 41, 45, 47, 52. Tapi kalau kalian perhatikan, ini adalah hal yang sangat janggal. Kenapa? Karena gini, suara untuk mesin pesawat Apollo itu memiliki level noise mencapai 140-150 desibel. Dengan kata lain, ini sangat berisik. Jadi bagaimana bisa kita mendengarkan suara astronot dengan latar belakang mesin pesawat? Dan kalau kalian tahu, LEM atau modul yang membawa astronot ketika mendarat dan terbang di bulan itu memiliki kekuatan yang dapat meledakkan permukaan bulan dan menerbangkan semua debu. Lalu, bagaimana bisa ada jejak kaki tersisa? Padahal foto demi foto memperlihatkan jejak kaki berada di dekat modul. Dan kenyataannya, tidak ada ledakan dari roket modul itu. Dan ini merupakan bukti dari kebohongan. Karena banyak juga pakar-pakar yang sudah mempelajari kalau video itu palsu. Dan bukti ketidakkonsistenan dan keanehan. Lalu, bagaimana dengan bendera Amerika yang dapat berkibar? Sedangkan di bulan itu tidak ada udara atau angin. Dan kalau di sana ada udara, kenapa mereka harus memakai masker yang berisi udara? Dan bagaimana dengan still foto? Kamera yang menempel di dada astronot. Bahkan astronot pun tidak akan bisa untuk menundukkan kepala, melihat kameranya, bahkan tidak akan bisa mengeker kameranya.
Lalu, jika kameranya susah untuk digunakan, bagaimana bisa ribuan gambar dihasilkan sangat sempurna dengan frame yang sangat tepat? Tapi sayangnya kita menemukan suatu kesalahan yang mereka buat. Yang pertama, efek cahaya pada pendaratan di bulan adalah kesalahan besar pada foto di bulan. Di bulan itu, sumber cahaya adalah matahari, tidak ada blitz atau sumber cahaya yang lain. Pada foto dari Apollo 14, gambar bayangan dari arah yang berbeda menggambarkan sumber cahaya yang berbeda. Dan ada juga nih, foto di mana gambar yang membelakangi kamera, tapi detail bajunya sangat terlihat. Bagaimana gambar backlight bisa sangat jelas? Itu karena sumber cahaya lebih dari satu di sana, yang artinya mereka tidak ada di bulan. Nah, itu dia penjelasan tentang apakah benar manusia itu pernah mendarat di bulan. Nanti di video gue yang kedua, gue mau ngebahas tentang astronot dan orang NASA yang meninggal secara misterius. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share di video ini. Terima kasih.